Kau ada di sini untuk melawat kami. Kau ada untuk memberkati kami. Setiap pujian dan kesaksian pujian, kiranya semuanya itu menyenangkan hatimu Tuhan. Kami bersyukur masih diberi Tuhan waktu untuk merayakan kalau Engkau pernah lahir 2019 tahun yang lalu. Kami mau ibadah ini bukan ibadah tradisi, tetapi ibadah sukacita, ibadah yang kami diizinkan memperingati kalau Kau pernah menjadi manusia. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah hamba-Mu, pergunakan menurut mau-Mu, bertutur kata menurut kehendak-Mu, namun berikan hamba-Mu tutur kata yang baik, tutur kata yang berkuasa, tutur kata yang meneguhkan, tutur kata menyembuhkan, menyatukan, mendamaikan, sehingga umat-Mu pulang di dalam damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi kami pribadi-pribadi. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami dengar firman-Mu. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, bersama istri saya menyapa kita semua. Shalom. Selamat Natal. Ya, puji Tuhan, malam Natal begini memang malam spesial ya. Rata-rata baju baru ya. Wajah-wajah baru. Kebahagiaan yang baru yang boleh muncul pada saat seperti ini, dan saya yakin Tuhan senang. Ya, malam ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya lihat tema di pemerintahan adalah damai untuk semua orang. Ya, malam ini kita ingin kalau substansi Natal Yesus lahir itu adalah agar manusia hidup berkelimpahan. Saudara, ingat substansi Natal sesungguhnya adalah Yesus lahir agar manusia hidup dalam kelimpahan. Supaya manusia terbebas dari dosa, supaya manusia terbebas dari ikatan-ikatan dosa, maka Yesus lahir di tengah-tengah manusia supaya manusia itu memperoleh kelimpahan di dalam Tuhan. Maka Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, aku lahir agar manusia itu hidup di dalam kelimpahan. Coba kita baca dulu yuk pesan Tuhan lewat ibadah malam Natal ini. Puji Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10b. Kita dengar dibaca Bapak PDM Mudahan Damanik. Ayat 10b. Kita dengar firman Tuhan ini sebagai pesan Natal bagi kita ya. Bapak Gantih datang jadi lahir ya supaya konteksnya Natal. Puji Tuhan. Demikian Yesus lahir, silakan. Yesus lahir Iya. supaya mereka mempunyai hidup Teruskan. dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya, kita ganti merekanya saya ya. Kita buat akunya Yesus lahir supaya saya, dan seterusnya. Satu, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Yesus lahir supaya saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Tuhan mau hidup orang percaya itu adalah hidup di dalam kelimpahan. Inilah settingannya Tuhan sejak dunia diciptakan. Saudara boleh baca di Kejadian pasal awal, kalau Tuhan menciptakan manusia itu, sebelum dia ciptakan, dia buat dulu segala kebutuhan, keperluan Adam dan Hawa. Ketika kapan Adam dan Hawa tidak lagi di dalam kelimpahan, tidak lagi di dalam kecukupan, tidak lagi di dalam sukacita, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa.
Maka manusia hari ini yang masih bertahan di dalam dosa, ingat baik-baik, hidupnya selalu kekurangan. Kekurangan sukacita, kekurangan bahagia. Kenapa? Karena dia berada di dalam lingkup tidak di dalam rencana Tuhan. Dan ini berjalan ribuan tahun ke ribuan tahun, dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, manusia kehilangan sukacita. Tuhan utus hambanya, Tuhan utus nabi-nabinya, tetapi manusia tetap memilih banyak tinggal di dalam dosa. Dan wujudnya lahirlah Sang Pembebas, itulah Mesias yang disebut Immanuel, Tuhan beserta. Agar apa? Agar setiap manusia yang percaya, kata Yohanes 3 ayat 16, tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, malam ini yang harus kita tangkap. Supaya apa? Supaya hidup kita, hidup itu berkelimpahan. Hidup di dalam bahagia. Hidup di dalam sukacita, hidup di dalam keindahan. Karena di dalam Tuhan itu adalah keindahan. Amin, saudara. Selamat Natal, Shalom. Maka itu sebabnya mari kita datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Maka saya selalu menganjurkan, jangan hanya di Natal datang ke Tuhan. Itu tradisi. Dan tradisi tidak pernah mengubah kita menjadikan bahagia. Kelimpahan apa? Kita coba lihat dulu, saudara. Kita coba lihat dulu orang Majus. Matius pasal 2, coba kita baca, Bapak Pendeta. Matius pasal 2, kita lihat dulu bagaimana bahagia apa yang diraih atau yang dicari orang Majus. Ayat yang ke 10 dan 11 dulu. Kita dengar dibaca. Ayat 10 dan 11. Perhatikan baik-baik. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita. Ketika mereka melihat bintang. Kalau bicara tentang kelimpahan dunia ini, Bapak Ibu, orang Majus ini punya semua. Alkitab mengatakan orang Majus ini adalah orang-orang yang cerdas. Ahli perbintangan, ahli astronom atau sarjana-sarjana astronom yang mempelajari tentang ruang angkasa. Dan orang Majus ini betapa hebatnya, saudara. Pengetahuan mereka, orang-orang adalah yang rata-rata di atas orang-orang pandai. Tapi agar saudara tahu, itu tidak sanggup membuat mereka bersukacita. Kepintaran tidak sanggup, tidak mungkin membuat orang Majus bersukacita. Semua mereka bisa beli. Semua mereka bisa dapat. Tetapi satu yang tidak bisa kita beli adalah sukacita. Karena sukacita itu pemberian Tuhan. Ini yang dicari orang Majus. Maka Tuhan izinkan kita merayakan Natal. Karena sukacita, kelimpahan, hidup kelimpahan tidak bisa didapat dengan cara-cara hidup di dunia ini. Hanya satu, jika kita bertemu Tuhan. Lewat firman malam ini, izinkan hatimu bertemu dengan Yesus. Perhatikan baik-baik. Berikutnya baca. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Terus dan melihat anak itu bersama Maria iya, ibunya, teruskan. lalu sujud menyembah dia. Sujud menyembah dia. Tujuan mereka. Kenapa? Karena selama ini, sekian lama, saya tidak tahu persisnya, hidup mereka hanya ditentukan oleh keadaan kondisi dunia. Mereka datang
datang untuk mencari Tuhan. Dan ketika mereka bertemu dengan Tuhan, disitulah sukacita yang luar biasa. Akhirnya saudara, terjadi penyembahan. Dan di dalam penyembahan inilah terlepas semua ketakutanmu. Di dalam penyembahan inilah disembuhkan penyakitmu. Di dalam penyembahan inilah bebanmu dilepaskan. Di dalam penyembahan inilah segala kekhawatiranmu dilepaskan. Sebab apa? Di dalam penyembahan ada hadirat Allah. Dan ketika hadirat Allah turun, sesuatu terjadi di dalam hidupmu. Saudara lihat, di sini sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Kalau hanya lahiriah, saudara, tak mampu membuat mereka sukacita. Coba Bapak baca ayat yang pertama. Naik ayat pertama. Perhatikan orang Majus ini. Latar belakang mereka di ayat 1. Coba dibaca. Sesudah Yesus terus. dilahirkan di Betlehem di Teruskan. Yudea pada zaman Raja Herodes. Teruskan. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saya nggak bisa pastikan jarak timur ke Yerusalem. Seberapa jauh, berapa kilometer, saya tidak bisa pastikan. Posisi timur itu sedang berada di mana? Apakah di Irak, apakah di Timur Tengah, atau di sekitarnya? Tetapi yang pasti adalah mereka ingin bertemu Yesus. Mereka rindu hidupnya diubah. Niat mereka agar hidupnya berubah. Karena mereka tidak ada sukacita walau mereka punya segalanya. Mungkin engkau bapak berkata, aku punya tapi aku tidak punya bahagia. Aku punya ini punya itu, tetapi aku tidak bahagia. Yang punya saja enggak bahagia, apalagi yang tidak punya. Tapi saya beritahu sama saudara, dua-duanya ini, kalau engkau terima Yesus malam ini, engkau akan bahagia. Ini yang saya ingin tawarkan kepada saudara. Ini yang sedang saya berikan kepada saudara. Supaya saudara bersama keluarga saudara adalah menjadi surga di mana Tuhan berhadirat. Haleluya. Berikut baca. Apa lagi? Baca. Kami telah melihat bintangnya. Kami di telah timur, melihat bintangnya terus. dan kami datang untuk menyembah Dia. Kami datang untuk menyembah Dia. Sudah terlalu melelahkan. Belajar ini, belajar itu. Sudah terlalu lelah kerja ini, kerja itu, buat ini, buat itu, cari ini, cari itu. Hari ini sudah 24 Desember 2019. Apakah engkau tidak merasa lelah di dunia sana? Ini waktunya engkau datang sama Tuhan. Ini waktunya engkau menyembah Tuhan. Ini waktunya kau mengenal Tuhan secara pribadi. Ini hari waktu, bukan kebetulan engkau bertemu Yesus secara pribadi. Sehingga sukacitamu benar-benar melimpah. Konteks tema kita di ayat 10, ayat yang ke-10b tadi. Berikutnya, Bapak baca. Apalagi? Raja Herodes mendengar hal itu, Terus? terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Iya, perhatikan, teruskan. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Iya, saudara perhatikan. Terima kasih. Ini dulu, Pak. Kalau kita nggak ada sukacita, saudara, hilanglah semuanya. Kalau dipikir Herodes apa yang nggak dia punya? Saudara ingat nama Sakeus? Apa yang Sakeus nggak punya, saudara? Enggak. Semua Sakeus bisa beli. Semua
Apa Sakeus bisa dapat? Yang tidak bisa didapat Sakeus cuma satu, sukacita, cuma satu, damai. Tidak bisa dibeli. Keperluan Natal sudah boleh bisa beli ke supermarket. Baju baru saudara boleh bisa beli ke swalayan. Kebutuhan tahun baru saudara bisa beli di mana? Tapi damai tak bisa kau dapat di supermarket. Sukacita tak bisa kau temukan, hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Maka Sakeus, saudara perhatikan, ketika Yesus berkunjung ke Yeriko, Sakeus memanfaatkan keadaan itu. Sakeus memanfaatkan kehadiran Yesus supaya dia mendapat sukacita. Jadi manfaatkanlah malam Natal ini supaya engkau pulang dengan sukacita. Kita baca saja, yuk. Lukas pasal 19, enggak usah semua. Ayat pentingnya aja. Lukas 19. Kita baca coba ayat, enggak usah semuanya supaya enggak habis waktu di situ. Coba Bapak baca dulu ayat 1 saja dulu mulai. Ayat Yesus 1 masuk ke kota Yeriko terus dan berjalan terus melintasi kota itu. Iya, teruskan. Di situ ada seorang bernama Sakeus, Iya, kepala teruskan. pemungut cukai, Iya. dan ia seorang yang kaya. Apa yang tidak bisa dibeli Sakeus? Haleluya. Saya tantang Anda yang kerja mati-matian sepanjang tahun ini. Whatever you can buy, but one cannot you buy. Satu yang tidak bisa kau beli, sukacita. Engkau mengatakan aku sibuk kerja, yes, oke. Aku sibuk cari duit, oke. Aku kerja keras, yes. But remember, engkau tidak bisa beli sukacita. Sakeus. Kalau tidak hati-hati, kalau tidak bertemu Yesus, Sakeus bisa bunuh diri. Kenapa? Ada banyak orang bunuh diri. Saudara ingat bosnya bang apa? Lupa saya nama bang itu. Marimaman Marimutu namanya. Punya bank, punya pabrik tekstil hebat. Di dalam kehebatannya, dia bingung. Dia stres. Dia naik ke lantai paling tinggi gedung di Jakarta. Dia bilang aku stres. Aku tidak punya harapan. Sekarang aku lompat saja dari lantai 30 ini. Jatuh. Sampai di bawah jadi kerupuk. Kenapa? Dia tidak punya Yesus. Sekali lagi saya tantang bapak-bapak yang sepanjang tahun ini kerja keras. Saya setuju. Tapi ingat, ada waktunya engkau tak bisa kerja keras. Sakeus bekerja keras. Sakeus semua bisa didapat. Tetapi di dalam kesemuanya ini, hatinya Sakeus sepanjang malam merana. Sepanjang malam tak bisa tidur. Kalau ini yang menyerangmu, maka lambat atau cepat penyakit akan menggerogoti tubuhmu. Tidak dimiliki Sakeus. Maka ketika Yesus datang, coba baca ayat berikutnya, ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ia berusaha. Kenapa saudara? Ternyata sukacita tidak bisa didapatkan dari kekayaan.
Nah, jadi kalau orang kaya aja nggak suka cita, bagaimana orang sebaliknya, saudara? Coba saudara lihat data kematian di Indonesia tiap tahun meningkat karena bunuh diri. Satu hari dalam catatan BNN di Indonesia itu rata-rata meninggal orang 50 orang per hari karena narkoba. Kenapa orang narkoba? Jawabnya karena tidak ada sukacita. Kenapa? Karena hidupnya diikat oleh dosa, dan dosa maunya dia mati dan masuk neraka. Tetapi malam ini dengar baik-baik. Yesus mau kau bahagia. Amin. Yesus mau kau bahagia. Amin menantu saya. Amin anak saya. Amin Bapak Pendeta. Yesus mau. Tapi pertanyaannya, how about you? Kamu mau enggak? Aku takut kau tak mau. Tapi doaku kau mau. Karena Yesus mau kau bahagia. Sakeus berusaha. Coba kita lompat saja biar tidak lama-lama. Ayat yang kelima, ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat Teruskan. ia melihat ke atas dan berkata, Teruskan. Sakeus, Terus. segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Iya, ayat 6, perhatikan jawaban Sakeus, perhatikan. Lalu Sakeus segera turun Iya, dan menerima teruskan. Yesus dengan sukacita. Sukacita. Joy, luar biasa. Mari terima Yesus malam ini. Terima Yesus malam ini. Terima Yesus malam ini. Walaupun tidak pulang ke Nias, sukacita. Amin. Bagia, mana bagia tadi? Ibu Gia mana? Ya, haleluya. Saya yakin. Ini yang saya punya, saudara. Saya nggak punya yang lain. Ini Tuhan punya, dikasih ke Sakeus. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Maka terimalah Yesus malam ini dengan sukacita. Jadikanlah Yesus menjadi Tuhan. Buatlah dia penentu hidupmu. Jangan seperti siapa, Herodes. Coba kita lihat Herodes dulu. Herodes. Matius pasal 2. Coba. Herodes ya. Jangan jadi Kristen Herodes, saudara. Ada loh Kristen Herodes. Kristen roh Herodes. Masuk gereja juga dia. Natalan dia, saudara. Natalan. Nanti tanya hatimu. Sudah Kristen Sakeus atau Kristen Herodes? Jangan dulu orang Mazus. Terlalu tinggi kan? Coba ayat 2, ayat berapa? Ayat yang ketiga. Coba Matius pasal 2 ayat 3. Baca. Ketika Herodes mendengar hal itu, ya. terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Inilah Kristen roh Herodes. Sikit-sikit takut. Coba malam Natal ini, adakah kau rasa takut? Datang juga Natal, tapi selalu rasa takut. Lewat kuburan pun takut. Ada enggak di sini pemudi yang takut lewat kuburan? Coba pikirkan dengan logika sehat. Orang mati bisa buat apa sih? Saya takut sama tukang begal. Tapi kalau kita seperti Herodes, tinggal di kamar sendiri pun takut. Takut. Mendengar 2020, takut.
mungkin pemudi bilang umurku udah 20 sekian, di atas 25. Kapan Tuhan? Kapan sih janjimu? Mana sih tulang rusuk? Takut. Kita harus belajar, jangan seperti Herodes. Dikit-dikit takut. Masa lawan bayi saja dia takut, saudara, coba. Lawan bayi. Lawan bayi Herodes takut. Apalagi lawan bapak-bapak, pingsan dia. Herodes mendengar berita dari orang Majus kalau di Yerusalem lahir di Bethlehem seorang bayi yang akan menjadi raja atas orang Israel. Takut. Jadi Herodes ini pemimpin pengecut. Jangan jadi Herodes, seorang pengecut. Jangan jadi suami, jadi istri pengecut. Masa lawan bayi aja takut. Lawan masalah kecil takut. Seharusnya Herodes ini kalau dia bertemu Yesus, Yesus juga sanggup ubah dia. Tapi apa saudara? Dia takut kehilangan jabatan, dia takut kehilangan kedudukan, dia takut kehilangan harta, dia dimasuki roh rakus. Kenapa orang susah datang sama Tuhan? Karena dia dimasuki roh takut. Selalu takut kekurangan, selalu takut kekurangan, selalu takut kekurangan. Kita lihat, baca lagi Pak. Baca sampai berikutnya, ayat 3 ulang lagi sekali lagi. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ia terkejut. Mari Bapak Ibu jangan terkejut. Percaya Tuhan tolongmu. Apapun masalah engkau hadapi 2020 ini, hadapi bersama Tuhan. Katakan amin. Apapun yang kau hadapi masalah 2020 bersama dengan Immanuel, katakan amin. Apapun rumah tanggamu hadapi bersama dengan Yesus, katakan amin. Itu saudara. Salam dong sampingmu. Percaya Tuhan pasti tolong. Ayo sama 1, 2, 3. Iya, ayo jangan ngelamun. Iya. Tuhan tolong. Iya. Supaya apa? Supaya 2020 ini kau hidup di dalam Tuhan. Bukan seperti Herodes, penakut. Ayat 7, ayat 4, lompat baca. Ayat Maka 4. dikumpulkannya semua imam kepala Terus? dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Teruskan. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Iya, lompat saja ayat yang ke-7. Lompat ayat Lalu 7. dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, Ya, bila mana diam-diam. Jangan diam-diam, saudara. Era hari ini adalah era terbuka. Jangan diam-diam menyimpan kebencian. Jangan diam-diam menyimpan akar pahit. Jangan diam-diam menyimpan sakit hati. Amin. Tapi kalau ada yang kurang, terbuka saja. Kalau itu suami istri, terbuka. Biar Tuhan tolong. Saudara lihat, Herodes diam-diam. Kenapa? Dia takut kehilangan jabatan, dia takut kehilangan kedudukan. Gak usah takut ibu, bapak. Tuhan siapkan yang terbaik bagimu. Amin. Tuhan tidak mungkin gagal, kata Ayub 42. Puji Tuhan. Terus sampai 8, baca. dan dengan teliti bertanya kepada Iya, mereka terus. bila mana bintang itu nampak. Teruskan. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, Iya, teruskan. pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu,
Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Enggak boleh gini saudara. Apa artinya ini? Lain di mulut, teruskan. Lain di mulut, lain di, coba periksa. Ayo. Ayo coba, ayo gang ini dulu, ayo. Kalau kau bilang, aku percaya Yesus, hati pun iya. Ini juga. Tapi Herodes, Kristen Herodes ini sering di mulut puji Tuhan, di hati tidak. Wah bahaya ini saudara. Hidupnya nggak nyaman ini. Karena dia selalu menipu dirinya sendiri. Dia sandiwara. Coba lihat pemain-pemain sinetron yang pelawak-pelawak itu. Dia bisa buat orang ketawa. Tetapi dia terjerat narkoba. Kenapa? Tidak sama gaya acting dengan hati. Herodes kita bisa temukan di sini. Mulut ucapannya tidak sama dengan hatinya. Kita buktikan. Ayat 16. Lompat ayat 16. Puji Tuhan. Ketika Herodes tahu Ya. bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu. Sebentar berhenti dulu Pak. Bukan orang Majus memperdayakan Herodes. Bukan. Orang Majus ini orang yang tulus. Orang Majus ini orang yang dengar-dengaran. Tuhan sangat memberkati orang yang dengar-dengaran. Tuhan sangat peduli sama orang yang tulus. Tuhan sangat peduli orang yang suka menyembah. Tuhan sangat senang sama pribadi yang suka menyembah. Bukan orang Majus memperdayakan Herodes. Tapi Tuhan tahu niat jahatnya hati Herodes. Tuhan tahu betul apa yang di hati Herodes. Dan malam ini Tuhan yang sama tahu hatimu, tahu hatiku. Tuhan yang sama tahu niatmu merayakan Natal ini. Kalau engkau memang datang untuk rindu menyembah Dia. Tapi Herodes tidak. Dia hanya berkata sandiwara. Dia hanya berkata bohong. Kata-katanya dengan hatinya tidak sama. Dan Tuhan tahu hati Herodes. Tuhan tahu hatimu. Dia sedang memeriksa hatimu sekarang. Dia sedang menggarap hatimu sekarang. Agar engkau pulang tidak seperti Herodes. Roh Kudus sedang berbicara di hatimu hari ini. Agar engkau pulang penuh sukacita. Herodes tidak mau. Herodes mengeraskan hati. Saudara lihat ketika dia tahu bukan orang Majus memperdaya dia. Terus apalagi yang dilakukan? Ia sangat marah. Ia sangat marah. Bapak, adakah engkau pemarah hari ini? Mari terima Yesus. Marah boleh, sangatnya yang tidak boleh. Ya marah boleh, aku suka marah tapi cuma marah iseng aja. Tapi sangat marah itu dosa. Kenapa sangat marah itu sama dengan pembunuhan? Ketika engkau saya sangat marah, sama artinya dengan membunuh. Dan apa yang diperbuat Herodes berujung kepada pembunuhan. Buktikan Bapak Pendeta. Lalu ia menyuruh membunuh semua Ia anak di Betlehem dan sekitarnya. membunuh. Kematian terjadi.
tangisan terjadi, ratapan terjadi, tidak ada sukacita. Padahal suasana Natal, suasana Yesus lahir. Tapi karena dia tidak mau hatinya disucikan, maka terjadilah tangisan demi tangisan. Bapak Ibu yang saya cintai, Tuhan tidak mau engkau seperti itu. Tuhan mau kau hari ini dan seterusnya adalah hari-hari yang kau menikmati persekutuanmu dengan Tuhan. Amin. Mungkin di sini katakanlah seorang pemuda-pemudi mungkin sudah pernah tercicip narkoba. Kau tak kebetulan datang malam ini. Yesus sedang menggarapmu untuk kau menjadi miliknya. Mungkin engkau di sini ada hadir dalam keputusasaan. Mungkin engkau berkata, tidak mungkin lagi saya begini. Tidak mungkin lagi nikahku baik. Tidak mungkin lagi anakku baik. Itu kata-kata manusia. Tetapi ketika engkau berubah, engkau terima Yesus. Malam ini Yesus yang sama, yang mengubah saya, sanggup juga mengubahmu. Haleluya. Adung doa amin. Iya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan seperti Herodes ini sangat marah, lalu membunuh, menyuruh. Teruskan baca apa lagi? Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Perhatikan, generasi-generasi baru, generasi-generasi mendatang akan mati kalau engkau tak terima Yesus. Ibu bapak yang hadir malam ini, ibu muda, bapak muda dengar saya. Anakmu adalah generasi mendatang. Engkau harus punya Yesus. Engkau harus pegang bayimu dalam kandunganmu yang lagi hamil malam ini. Kau bilang percaya sama Yesus. Amin, saudara. Iya. Jangan sampai kehilangan generasi. Sudah lihat sekarang anak-anak berganja. Bapak ingat anakmu di mana sekarang? Remaja-remaja pergaulan bebas di mana-mana. Kenapa, saudara? Sudah mau dipunahkan supaya dunia ini habis. Tidak ada lagi generasi penyembah Tuhan. Seperti Herodes perbuat. Lanjut, baca. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus. Iya, inilah yang terjadi di dalam dirinya Herodes. Mengerikan, sekali lagi bukan orang majus yang memperdayakan Herodes. Hamba Tuhan, saudara. Saya pakai arti orang majus ini hamba Tuhan yang cerdas. Amin, Cak. Amin, Pak Pendeta. Ya, hamba Tuhan itu harus cerdas. Saudara bisa bahasa Inggris, hamba Tuhan harus bisa. Amin, saudara. Ya, you can speak English, I am speak too. Satu. You can speak Japa, I can speak Japa. Nje, monggo. You can speak Nias, tanya sama Pak Gewa. Sawa gule. Iya kan? Apalagi zilete bule. Apa itu, Pak? Apalagi speak Batak, olo amang, olo inang. Speak Japanese, arigato. Amin, saudara. Tapi satu saudara yang enggak punya. Kalau hamba Tuhan bisa bahasa roh. Amin. Tapi hati-hati hamba Tuhan. Jangan roh raba. Raba sana, raba sini, raba. Itu bukan bahasa roh, bahasa najis. Aku pinjam orang mati ini sebagai hamba Tuhan yang cerdas. Apa yang dia dapat ketika dia menyembah, saudara?
pertemuannya dengan Tuhan ketika Herodes mengatakan kalau dia juga mau menyembah Yesus bayi yang baru lahir, Tuhan tahu betul akal busuknya Herodes. Maka di dalam penyembahan, makanya saya mengajak saudara senang menyembah. Di situ Tuhan berbicara kepada orang Majus. Orang Majus, jangan kau kembali ke Herodes. Karena Herodes itu pembohong. Kita baca ayat 12. Silahkan, naik ayat Dan 12. karena diperingatkan dalam mimpi. Iya, Tuhan kasih tahu sama orang Majus. Ini enaknya saudara kalau kita menjadi hamba Tuhan. Bukan jadi pendeta maksud saya. Jadi hambanya Tuhan. Jangan lagi mau jadi hamba dosa ibu bapak. Jangan mau lagi hamba dosa bapak ibu. Jangan lagi mau hamba dosa pemuda-pemudi. Tapi jadi hamba Tuhan. Tuhan akan ingatkan. Lihat ayat ini. Tuhan berbicara lewat mimpi. Apa kata Tuhan? Baca Pak. Supaya jangan kembali kepada Herodes. Tuhan tahu niat busuk Herodes. Tuhan tahu akal-akalannya Herodes. Tapi di sini saya yakin semua orang baik ini. Amin. Amin, amin. Iya. Makanya gereja enggak pasang CCTV di dalam, saudara. Karena aku yakin jemaat sini orang baik. Tapi temanku di sini Kalang udah dipasang CCTV di gereja di dalam. Saya iseng tanya, kenapa dipasang Pak? Biar nampak ketika kolekte, dia kasih kolekte atau ngambil kolekte katanya. Iya, ngeri banget. Jadi nampak ketika dia masukkan kolekte, keluarnya yang banyak, masuknya enggak ada. Jadi pasang CCTV. Tapi gereja ini tidak ada. Karena aku yakin sini orang-orang baik semua. Amin saudara. Katakan saya adalah anak Tuhan. 1, 2, 3. Anak Tuhan adalah anak yang baik. 1, 2, 3. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Oh, haleluya. Iya, sekali lagi saya anak Tuhan yang baik. 1, 2, 3. Sebut temanmu, engkau anak Tuhan yang baik. Ayo. Iya, salam. Ibu anak Tuhan yang baik. Wah, goncang. Iblis mampus. Mampus kau iblis. Ini anak Tuhan semua ini. Amin. Iya. Saudara perhatikan. Tapi ini Herodes. Sakit hatinya. Padahal bukan orang Majus. Memperdaya dia Tuhan. Tahu niat busuknya. Makanya kita kita periksa hati kita. Kalau ada agak-agak masih menyimpan sakit, buang cepat. Buang cepat. Supaya kau sukacita, berkelimpangan. Lanjut, apa lagi baca. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pulang mereka dengan jalan lain. Makasih Pak. Tadinya datang tidak ada bahagia. Sekarang pulang jalan lain bahagia. Tadinya datang penuh ketakutan. Sekarang pulang penuh keyakinan dengan iman. Itulah orang Majus. Dan Tuhan mau saya dan saudara pulang juga penuh dengan iman. Haleluya. Saudara lihat, puji nama Tuhan. Ini luar biasa sekali. Tapi sekarang ini saudara tahu Herodes itu siapa? Gambaran setan. Yang dipikirkannya memang supaya kita ini enggak sukacita. Bisa-bisa gara-gara enggak ke salon enggak sukacita. Bisa gara-gara tidak ada ini itu lupa, sukacita hilang. Coba kita kembali ke tema ayat
10a. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10a. Tuhan terima kasih. Ayat 10a. Coba lihat Herodes ini. Apa? Ayat 10a, perhatikan. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Inilah Herodes. Sukanya nyuri aja. Saya hari ini dari pagi, saya dari pagi, dari bangun tidur habis Beston mungkin jam 5 atau jam berapa tadi pagi. Kuhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali saya dibusuk sama iblis hari ini. Supaya saya kehilangan sukacita, supaya saya tidak semangat melayani, supaya saya tidak sukacita melayani, supaya saya tidak bebas melayani. Pertama-tama pagi-pagi saya dikasih di sini. Seret, sakit sekali. Baru sikat gigi saya, kok udah sakit. Oh, saya bilang, iblis kau punya kerjaan ini. Saya bilang, ini bukan tempatmu. Ini kerongkongan mau dipakai nanti melayani Tuhan. Amin. 6 kali ku hitung. Sampai tadi saudara, sudah mau pergi, sudah jam 6. Hampir kami terlambat. Dibuat saya tidak suka cita. Tapi saya bilang, Tuhan, aku harus menang. Roh Kudus, tolong aku. Karena ini sudah mencuri. Supaya kita enggak bahagia. Coba hitung hari ini. Berapa kali kau diuji? Coba hitung. Coba ini sasarannya dia. Ulang sekali lagi ayat 10. Baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri, teruskan dan membunuh dan membinasakan. Iya, makasih. Inilah iblis, inilah Herodes. Supaya engkau tidak datang sama Tuhan. Dia bilang, "Nggak usah kau ibadah. Natal aja. Cukuplah. Nggak usah rohani kali. Nggak usah sungguh-sungguh." Itulah Herodes hari ini. Dia pelan-pelan membunuh. Dia pelan-pelan membinasakan. Dia pelan-pelan menarikmu ke neraka. Tapi malam ini ingat baik-baik. Yesus ingin, dia sangat ingin agar engkau bersama dia selama-lamanya. Haleluya. Kita baca 1 Yohanes, 2 ayat terakhir. 2 ayat terakhir. 1 Yohanes, pengakuan Rasul Yohanes yang sama. 1 Yohanes pasal 4. Tuhan terima kasih. 2 ayat terakhir, 2 ayat terakhir nanti kita baca Mazmur pasal 23 yang sudah saya janjikan hari Minggu di tempat ini. Coba 1 Yohanes pasal 4, kita coba mulai ayat 7. Apa kata Rasul Yohanes? Saudara-saudaraku yang iya, kekasih, teruskan. marilah kita saling mengasihi. Iya, mari media Natal ini waktunya kita ini saling cinta. Amin. Ya. Coba lihat kanan kirimu. Muka-muka cinta. Coba. Wah, saya lihat muka. Abang nggak tahu muka cinta. Tuhan mau ini. Yang membenci itu cuma Herodes. Lau Herodes, tidak boleh di sini lagi. Kalau anak Tuhan itu saling cinta. Amin, istri saya. Coba lihat wajahnya dia, saudara. Ini
Makanya Tuhan rela jadi manusia. Karena dilihatnya Herodes terus mencuri. Dilihatnya Herodes terus mencuri. Kalau di zaman kelahiran Yesus namanya Herodes, waktu Adam dan Hawa di Taman Eden bukan Herodes namanya, tetapi Ulok. Malam ini kalau dia datang sebagai Ulok, saudara pasti matikan. Tapi Herodes hari ini datang sebagai perasaanmu. Sebagai dagingmu. Di dagingmu inilah dia masuk. Di perasaan kita inilah dia masuk. Agar kita menyembah yang lahir. Saudara perhatikan, berikutnya. Baca, apa lagi? Puji Tuhan. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Cinta itu dari Tuhan. Amin. Cinta itu dari Tuhan, itu Natal, saudara. Cinta itu berasal dari Tuhan. Berikutnya, perhatikan. Dan setiap orang yang mengasihi Teruskan. lahir dari Allah Ya. dan mengenal Allah. Dia lahir dari Allah. Inilah aslinya. Inilah substansi kita rayakan Natal. Karena kita sebenarnya dilahirkan dari Allah. Kita ini dilahirkan dari Allah. Itu substansinya Natal. Haleluya. Teruskan baca. Barang siapa tidak mengasihi, Ya. ia tidak mengenal Allah. Ingat ini Bapak, Ibu, muda-mudi. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Cuma beragama, hulan na maragama, do. Ay gudang do na maragama, marnatal. Tadi sudah kesaksian Bapak James tu. Tapi dang ditanda nasida, isa Tuhan. Mulak Natal marbada, mulak Natal minum. Hah? Minum bagut, itu sih udah bagut. Mau dihami bahasa Belgianya bagut. Mau dihamu, aduh. Hah? Bagut doh. Seru banget deh. Tuak. Bir. Dibilang pula tambah darah, tambah dosa. Amin. Hati-hati saudara. Jangan nambah dosa di Natal. Di Natal kita substansinya Natal supaya kita mengenal Tuhan yang benar. Saudara lihat, lanjut, biar selesai. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah cinta. Maka setiap yang merayakan Natal diminta untuk hidup di dalam cinta. Masa kita nggak mau Bapak Ibu Saudara? Senang loh hidup dalam cinta. Saudara tahu saya waktu masih berteman dengan istri saya ini, jaraknya jauh. Dia di Surabaya, saya di Bali. Dulu belum ada handphone, belum ada pager, belum ada SMS, belum ada WA, belum ada Facebook, dan lain-lain. Baru ada telepon yang gagangnya segini itu. 3 menit 70.000. Tapi karena cinta dia rela keluar 300.000 untuk menelepon si ganteng di Bali. Amin. Saya lagi sibuk-sibuknya kerja di kantor. Pagi-pagi jam 10. Ring, diangkat sama sekretaris saya. Mbak, ngomong sama Bapak. Bapak siapa? Bapak Damanik. Begitu saya terima, suara yang lain ternyata. Amin. Ini orangnya saudara. Belum puas dia. Belum puas, sudah bayar 300.000 loh.
Berapa menit itu? 3 menit itu 10.000. Berarti sekitar ya mungkin 10-15 menit. Dia tulis lagi surat. Nama saya waktu itu Heru, Mas Heru. Dia tulis, Mas Heru, baik-baik ya. Tulisan tapi basah. Tahu saudara kenapa basah? Air matanya berjatuhan di tulisan itu. Karena cinta. Amin. Saya enggak malu-malu katakan, aku bangga punya istri saya ini. Kenapa? Karena sekarang kami sudah dikaruniai cucu 2, sebentar lagi ditambah 1 jadi 3. Tapi cintanya ke saya belum berubah. Cuma air matanya mungkin yang berkurang, ya kan? Karena habis mungkin. Ini loh, ibu-ibu, mau kau suamimu mencintaimu? Jawab apa ibu-ibu? Amin, kau setialah sama Tuhan. Percaya suamimu pasti bisa diubahkan. Pulang dia malam-malam bau tuak, biar aja. Siapkan aja air panas. Mandi dia. Siapkan aja makan, dimakan gak dimakan gak apa-apa. Nanti besok pagi kirim ke rumah gembala. Percaya, tapi kalau engkau enggak cinta, kalau engkau enggak mengasihi Tuhan, lama-lama bosan. Coba Pak baca biar selesai, tidak diperlama-lama baca. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Ya, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Itu loh arti Natal. Yesus lahir. Allah menyatakan cintanya lewat Yesus. Allah menyatakan cintanya lewat Yesus di tengah-tengah kita. Teruskan baca. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Yesus lahir. Kita rayakan malam ini. Teruskan. Supaya kita hidup olehnya. Ya, supaya kita hidup di dalamnya seperti orang Majus tadi. Seperti Sakeus tadi. Kerja terus seperti Sakeus. Tapi enggak ada sukacita. Datang Yesus, berubah jadi sukacita. Teruskan, baca. Inilah kasih itu. Teruskan. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Terus. Allah yang telah mengasihi kita. Iya, Allah yang mengasihimu. Ibu, kalau sampai malam ini, permisi, mungkin suamimu belum mengasihimu. Tapi saya beritahu, Yesus mengasihimu. Jangan berhenti menyembah dia. Mungkin engkau berkata, Om, suami saya belum mengasihi aku. Kami sudah menikah 10 tahun. Tapi aku gak dianggap, tidak apa-apa. Tapi Tuhan menganggapmu. Kau doa terus. Kau sembahyang terus. Kau beribadah terus. Sampai titiknya nanti suamimu dijamah sama Tuhan. Ayo, siapa lagi? Mungkin pemuda-pemudi yang hadir. Mungkin engkau berkata, bapakku tidak mengasihi aku. Tidak apa-apa. Saya dari kecil sudah enggak dikasihi bapak saya, saudara. Mungkin bapak udah pernah tahu cerita saya, ibu, saudara semua. Saya ini lahir di jalan. Dari ladang ke rumah, di kampung, di hutan-hutan. Tamat SMP saya diusir-usir sama bapak saya. Yang dibilanglah anak haram, yang dibilang anak kurang ajar, yang dibilanglah anak enggak karu-karuan macam-macam. Enggak apa-apa. Ada satu yang mengasihi saya, itulah Bapa di surga. Dan hari ini aku tahu kasih Bapa itu kepada saya sempurna. Ayo ibu, engkau setia.
Saudara lihat. Terus baca, selesai. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sebagai pendamaian. Jadi jangan pulang dalam dosa ibu, bapak, muda-mudi. Kalau kemarin mungkin engkau tercoba ganja, narkoba atau apapun, tinggalkan. Pastikan malam ini lepas. Apapun bentuknya, pastikan malam ini bebas. Tuhan tidak mau kau lanjutkan besok di dalam dosa. Dia mau kau bebas. Dia nggak mau kau pulang dengan dosa. Dia tawarkan dirinya. Aku lahir supaya kau bebas. Supaya kau hidup berkelimpahan. Lanjut, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang Ya, kekasih, teruskan. jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, Kalau Allah sedemikian mencintaimu. Lanjut maka baca. haruslah kita juga saling mengasihi. Iya, mari kita lakukan. Teruskan 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Betul, teruskan. Jika kita saling mengasihi, Iya, teruskan. Allah tetap di dalam kita. Allah di dalam kita. Inilah yang terjadi di saat malam Natal Kudus itu. Allah hadir di tengah-tengah orang berdosa. Luar biasa, teruskan. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Iya, teruskan 13, satu ayat lagi. Demikianlah kita ketahui Demikian kita ketahui malam ini. bahwa kita tetap berada di dalam Allah. Kita berada di dalam Allah. Jangan mau di dalam Herodes. Jangan mau di dalam dosa. Saya tantang malam ini. Jangan mau dalam dosa. Iblis itu menipu. Iblis itu membohongi. Jangan mau dalam dosa. Mari masuk dalam Allah. Terus supaya apa baca? Dan dia di dalam kita. Iya, Tuhan dalam saya. Bahagia enggak saudara? Tuhan matur nuwun. Tuhan sawagula. Kenapa? Ada Allah. Jadi enggak usah takut 2020 saudara. Ada Tuhan, Immanuel. Lanjut, baca. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Iya, di dalam rohnya. Makasih. Itu sebabnya Daud berkata dalam Mazmur 23, Tuhan itu gembalaku. Wah, tenang saudara. Lewati tahun ini bersama Tuhan. Nikmati bersama Tuhan. Cari Tuhan. Mari kita akhiri. Ya, Tuhan berkati firman-Nya di hati kita. Mazmur pasal 23 ayat yang pasti banyak kita menghafal ini. Tapi di malam Natal ini kita diingatkan kembali supaya kita teguh di dalam Tuhan. Ayat 1 mulai, perhatikan. Tuhan adalah gembalaku, Iya, teruskan. takkan kekurangan aku. Aku berkelimpahan. Tema kita. Kalau kita dalam Tuhan itu saudara, bahagia itulah sesuatu yang tak dimiliki dunia. Daud katakan, apakah Daud punya masalah? Punya. Apakah Daud gak punya persoalan? Punya. Apakah Daud punya pergumulan? Punya. Tetapi di atas semuanya itu dia punya Tuhan sebagai gembalanya. Lanjut, baca. Ia memberingkan aku di padang yang berumput Iya, hijau. teruskan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara lihat, Natal ini mau Tuhan begini, tenang. Nanti kau izinkan kita angkat satu pujian, hatiku tenang, berada dekatmu. Tenang. Hadapi masalah, tenang. Hadapi pergumulan, tenang. Hadapi sakit penyakit, tenang, tenang, teruskan, biar selesai, baca. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ibu, bapak, Tuhan mau jiwamu segar malam ini. Lanjut, baca. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Iya, teruskan. Oleh karena namanya. Ayat 4, perhatikan. Sekalipun aku berjalan dalam Iya. lembah kekelaman, Gak ada jaminan tidak ada masalah tahun 2020. Ada.
tapi kau bisa atasi. Inilah intinya malam ini. Pendeta tidak mau janji yang enak-enak. 2020 ada masalah, hadapi. Tapi ingat, ada Tuhan Immanuel. Amin. Ingat itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, teruskan. Aku tidak takut Aku nggak bahaya, takut. Kenapa? Baca. sebab engkau besertaku. Iya, karena Tuhan ada. Bukan sombong. Bukan gegabah, bukan. Karena engkau ada besertaku, teruskan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang Iya, menghibur teruskan aku. ayat 5, perhatikan. Engkau menyediakan hidangan bagiku Iya, di terus. hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Selalu menang. Saudara. Kenapa? Karena Tuhan. Menang karena Tuhan. Kita baca sama-sama ayat 6. Bantu Bapak Bidang Muda Damanik. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Stop dulu, stop. Kita kejar atau mengikuti kita? Listen to me. Dengar saya. Kita yang ngejar-ngejar atau kebaikan ngikut-ngikut kita? Yang mana? Kebaikan yang ngikut kita. Kita ke kanan, dia ke kanan. Kita ke kiri, dia ke kiri. Kita maju, dia ikut. Kita maju, dia ikut. Kita maju, dia ikut. Saya si hormat sama saudara yang bekerja keras. Tapi saya jauh lebih hormat kalau saudara berjuang mencari Tuhan. Sebelum saya khotbah ini, saudara mencari uang, tapi saudara kehilangan Tuhan. Tapi kalau saudara mencari Tuhan, Tuhan bisa ciptakan apa yang tak mungkin jadi mungkin. Maka saya katakan bukan sebuah kesombongan. Kalau saudara bekerja keras, saya hormat. Tapi jauh lebih hormat saya 2 tangan kalau saudara bekerja keras mencari Tuhan. Baca, kita sama-sama. Berikutnya ayat 6 tadi. Lanjutannya saja. Lanjutan saja. 1, 2, 3. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saya tutup Alkitab saya. Tuhan dipermuliakan. Saya sudah sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya di pada malam Natal ini. Hatiku tenang berada dekatmu. Kita angkat pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari pemain musik. Habis baterainya. Yes.
Saya nggak tahu ibu-ibu yang sedang minta didoakan itu. Mari bikin pokal sesungguh bos ini, hatiku tenang. Yang mau didoakan silakan masuk ke depan. Saya nggak tahu di mana bos. Mari berlutut. Siapa lagi? Cepat. Siapa lagi? Ada beberapa jiwa yang kita doakan. Haleluya. Mari dengan cepat. Jangan lihat kanan kirimu. Bapak juga ada yang minta didoakan. Mudah-mudi. Haleluya. Mudah-mudi yang rindu. Ya Tuhan, Kau lihat mereka datang. Hati mereka tinggi. Diubah. Haleluya. Mari cepat. Tidak usah lihat kau sama lu. Tuhan yang tahu hatimu. Dia bicara, minta didoakan. Rohmu yang berbicara. Haleluya. Sebenarnya saya tahu ada yang masih ingin didoakan. Tuhan yang bisa menolongmu. Saya tidak tahu masalah apa yang sebenarnya engkau hadapi. Tapi hatimu, rohmu berbicara. Saya hanya bisa doakan. Yang mengerjakannya adalah Yesus sendiri. Yang mengerjakannya adalah Tuhan sendiri. Maka engkau lari dari tempat dudukmu. Seperti Sakeus. Engkau tinggalkan tempat dudukmu itu. Saya kasih kesempatan terakhir. Siapapun, baik muda-mudi, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan seterusnya. Hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Mari, saya kasih kesempatan terakhir. Tidak usah malu. Tidak usah gengsi. Seperti Sakeus manjat pohon. Oh, haleluya. Sekali lagi hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Jawabkan hidupku.
Malam ini kau terima, disembuhkan kalau sakit, dimenangkan dalam persoalan pergumulan. Di dalam nama Yesus, sesuai dengan kerinduan hatimu, Tuhan kau lihat tangisannya, Tuhan kau lihat teriakannya. Malam ini engkau dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat dua jiwa ini. Dia datang kepadamu Tuhan. Dia datang kepadamu Yesus. Malam ini bebaskan mereka. Teriakannya. Kau yang mengabulkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih dua ibu ini. Engkau juga Tuhan yang sama. Kau tahu persis hati mereka, niat mereka, kerinduan mereka. Malam ini jawab ya Tuhan. Berkuasa Tuhan menjawab hati mereka. Tuhan Yesus, Kau penjawab doa. Kami percaya terjadilah seperti yang Kau minta Ibu di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, termasuk anaknya. Engkau berkati Tuhan, dibawa ke depan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Berikutnya dua ibu ini pun Tuhan, Kau tahu apa yang mereka serukan, Kau tahu apa yang mereka doakan. Mereka datang kepada Tuhan seperti Lazarus, seperti Zakheus, seperti orang Majus. Malam ini biarlah mereka pulang di dalam jawaban dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah jawaban doamu. Jadilah seperti doamu, jadilah seperti imanmu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ibu ini juga Engkau yang menolong. Kau tahu apa di hatinya, Kau tahu apa di pikirannya, apa yang dia serukan, apa yang dia doakan. Tangan-Mu yang berlubang paku itu malam ini menjamah dia, sehingga dia pulang di dalam sukacita, di dalam kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih juga Bapak ini Tuhan, Engkau yang menjamah. Kau lihat hatinya, berteriak kepada Tuhan. Engkau tahu dan dan Engkaulah yang sanggup menjamah dan sanggup membebaskan bentuknya di dalam nama Yesus. Malam ini pulanglah dalam kemenangan bersama Tuhan. Seterusnya hidup dalam rencana Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Jadi seperti permohonanmu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga seorang pemudi ini Tuhan, Engkau yang memberkati hidupnya. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah dia, teriakan dan doanya, apapun yang sedang dia alami, Tuhan sajalah yang tahu, Tuhanlah yang mengerti, Tuhanlah yang membebaskan, memulihkan keadaannya. Dan Roh-Mu yang kudus memberkati. Roh Kudus memberikan kekuatan, doa-doanya ditolong Tuhan. Jadilah padamu seperti doamu, karena doamu menentukan semuanya. Tuhan melihat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tangan kami adalah tangan yang tak berkuasa, tapi tangan Tuhan adalah tangan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, kornya saja. Biarlah penyembahan kita bangun kepada Tuhan. Kornya saja. Haleluya, haleluya. Di situ tangan-Mu
kasih Yesus. Kami rasakan kasih-Mu Terima melawat kasih. kami pada saat Luar malam biasa, hari ini ya Tuhan. Luar biasa Engkau. Engkau Sangat luar yang biasa. lebih besar dalam hidup Sangat kami. luar biasa. Sangat dahsyat Tuhan. Betapa saat malam hari ini kami rindukan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Namun firman-Mu sudah lebih dahulu bekerja di depan kami ya Tuhan. Haleluya. Sehingga kami tidak perlu khawatir akan segala kehidupan kami. Terima kasih. Firman-Mu lebih dahulu menjamin kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Firman-Mu lebih dahulu menguaskan kehidupan kami. Sehingga kami tidak terpaku lagi dengan keadaan kami. Keluar dari zona nyaman kami ya Tuhan. Melihat kebesaran Tuhan boleh dinyatakan. Mulia. Termulialah Engkau ya Tuhan. Termulialah Engkau lewat firman-Mu. Kasih Tuhan. Jikalau masih ada roh Herodes dalam hidup kami ya Tuhan, kami Buang. patahkan dalam Tolak nama dalam Yesus. nama Yesus. Darah Yesus Yesus. berkuasa. Amin Tuhan. Jangan biarkan roh Herodes itu mencengkeram kehidupan kami. Oh, amin Tuhan. Biar malam Natal ini menjadi malam kelepasan bagi kami. Amin Tuhan. Kami melihat bintang gemerlap yang ada di atas sana, melihat cahaya baru, Haleluya. melihat pengharapan baru, melihat kekuatan baru, melihat masa depan yang baru ya Tuhan. Dan kami percaya ketika bintang itu sudah kami lihat, Haleluya. seperti Yesus orang majus sudah mempersembahkan yang terbaik dalam dirinya. Amin Tuhan. Inilah kehidupan kami malam hari Amin, ini. Yesus. Baik kami yang sudah di depan ini ya Tuhan, sujud menyembah Engkau, Amin. sudah mendapatkan kelepasan yang Tuhan, daripada Tuhan. terima Kami juga yang ada di Jumat yang duduk pun berdiri, semua mulai dari yang terkecil sampai yang tertua Amin. sekalipun dilawat oleh Tuhan malam hari ini. Mungkin ada yang malu untuk datang, Tuhan. tapi biarlah Roh Kudus-Mu boleh mencengkeram hati kami. Amin. Amin. Sekali lagi jangan biarkan ada roh Herodes sekecil Amin. apapun ya Amin. Tuhan. Karena sekecil Haleluya. apapun itu sangat mengganggu bagi kehidupan. Oh, Namun haleluya. biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Ya Tuhan. Sehingga saat ada Roh Kudus-Mu kami fokus hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Memandang Tuhan. Karena pertolongan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebesaran firman-Mu. Kami Tuhan bersyukur. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Ya, Bertumbuh, Tuhan. berakar, berbuah. Sehingga kami juga boleh menceritakan kebesaran firman-Mu kepada orang lain. Amin. Namamu dipermuliakan, namamu ditinggikan, berkati hambamu Terima Bapak kasih. Gembala kami yang sudah menyampaikan isi hatimu. Tuhan Biarlah Tuhan berikan dipermuliakan. kesehatan, kekuatan, perpanjangan umur kepada Tuhan, ditinggikan. sehingga dalam menyampaikan firman-Mu lepas hari, bahkan pas minggu, bulan, bahkan bertahun kan, yang tahun akan datang, Tuhan Kau pakai dimanapun berada, nama Amin. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Silakan kembali ke tempat duduk. Tuhan dipermuliakan. Saya kembalikan kepada Pak Gea. Kita akan masuk nyanyi Malam Kudus. Bapak Ibu yang sudah dapat pulpen begini, yang belum, coba dihidupkan semuanya ya. Saya serahkan kepada Pak Gea. Ya, bangkit berdiri semua Pak. Ya puji Terus, ya puji nama Tuhan. Saatnya kita pada malam hari ini yang telah diberkati kita oleh firman